Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan menuntut ilmu jalan menuju surga. Kita masih di pembahasan tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Berikutnya adab terhadap kedua orang tua. Betul yang ini, Bu? Adab seorang talib terhadap kedua orang tua. Di pembahasan ini ada 5 poin adab yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak menyuruh berbuat dosa dan memutus silaturahim. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Dan Rabbmu telah qadha, yakni wassa ay amara, telah memerintahkan dan telah mewasiatkan kepadamu agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya semata. Nah, baru berikutnya Allah tegaskan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Allah lanjutkan, dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu dalam pemeliharaanmu, maka janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan perkataan dan jangan pula kamu membentak keduanya. Petunjuk Allah ini harus diperhatikan oleh kita sebagai anak. Karena saat anak semakin tua, berarti orang tua sudah semakin sangat tua. Begitu kan? Barakallahu fikum. Ya, godaannya sangat berat.
godaannya sangat besar untuk kita itu durhaka kepada kedua orang tua di masa usia lanjutnya. Maka tahan lisan. Tahan lisan, jangan sampai berkata uf, dan jangan sampai membentak keduanya. Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita masih kecil, waktu kita barakallahu fikum, ya belum tua, tentu orang tua kita juga belum tua, kan begitu, masih muda. Anak akan mikir ketika mau membantah kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau orang tua sudah sangat tua dalam keadaan lemah, dan si anak merasa sudah punya kekuatan, nah ini rawan sekali untuk anak itu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka tahan lisan. Kenapa bermula dari lisan? Karena lisan yang terjaga akan mudah dia menjaga anggota tubuh yang lainnya. Maka tahan lisan, jangan berkata uf. Tahan lisan, jangan sampai membentak keduanya. Maka mudah ya bagi anak untuk kemudian menjaga anggota tubuh yang lainnya. Kemudian wa qul lahuma qaulan karima. Kalau berkata uf tidak boleh, membentak tidak boleh, berarti yang diperintahkan adalah berkata yang baik, ucapkan perkataan yang mulia di hadapan kedua orang tua, ucapan yang baik kepada kedua orang tua, kemudian rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendahkan sayapmu, maksudnya rendah hati di hadapan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan kedua orang tua. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya mendidikku di waktu kecil. Jadi seorang penuntut ilmu itu setelah beradab kepada Allah, kemudian beradab kepada Rasulnya, maka dia pun beradab kepada kedua orang tuanya. Karena dengan wasilah kedua orang tua itulah kita itu ada di alam dunia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang wafat di tahun 32 Hijriah. Beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayul amal ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, melakukan salat pada waktunya, tidak ngulur-ngulur waktu salat. Qala summa ayyun, kemudian apa lagi? Tanyanya Abdullah bin Mas'ud. Nabi menjawab, birrul walidain. Yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Beliau bertanya lagi kepada Nabi, apalagi ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Perhatikan di sini, as-salat ala waqtiha ini terkait dengan hak Allah. Ibadah yang paling besar terkait dengan hak Allah setelah tauhidullah azza wa jalla adalah ibadah salat. Kemudian terkait dengan hak sesama manusia, maka kedua orang tua, hak mereka yang paling besar. Hak kedua orang tua itulah yang paling besar bagi anak-anaknya setelah hak Allah azza wa jalla. Maka birrul walidain termasuk
amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sebagian penjelasan menyampaikan saking besarnya kebaikan dari birrul walidain, saking agungnya amalan yang mulia ini, maka di surga nanti ada satu pintu yang disebut dengan babul bir. Ya, pintu birrul walidain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan siapapun yang punya orang tua tentu punya potensi besar untuk dia membawa bekal ini sebelum dia mati. Bekal berupa pahala birrul walidain. Maka jangan disia-siakan. Yang punya orang tua jangan disia-siakan sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan. Kalau ada kedua orang tua kita, maka sejatinya berarti ada pintu surga yang terbuka lebar di hadapan kita. Tinggal kita mau tidak untuk memasukinya. Mau tidak untuk kemudian mengambil pintu itu untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, poin kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap kedua orang tuanya, yang kedua, merendahkan diri di hadapan keduanya, yakni tawadhu dan penuh kasih sayang, sebagai bentuk pengamalan perwujudan dari firman Allah tadi, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi bedakan kita saat berada di hadapan kedua orang tua dengan saat berada di depan orang lain. Berbeda. Hormati kedua orang tua kita dengan cara kita tawadhu di hadapannya. Kalau ke orang lain saja kita mesti tawadhu, apalagi kepada kedua orang tua. Jadi kalau lewat di depannya, ya permisi, jangan selonong boy. Begitu kan? Barakallahu fikum, ucapkan salam ketika masuk, izin ketika mau masuk kamar pribadinya. Barakallahu fikum, mendahulukan ya segala sesuatu terkait makanan dan juga minuman, bahkan kebutuhan. Begitu kan? Ini intinya tawadhu di hadapan kedua orang tua, merendahkan suara di hadapannya, jangan mengangkat dan meninggikan suara di hadapannya. Bersikap sopan ketika berada di hadapannya. Bahkan sebagian penjelasan menyatakan kalau rumah kita 2 tingkat, maka orang tua di atas, anaknya di mana? Di bawah. Tapi biasanya orang tua tidak suka di atas. Apalagi tidak ada lift, tidak ada eskalator, yang ada tangga 30 anak tangga. Begitu ya. Barakallahu fikum. Dia bisa naik mungkin, tapi istirahatnya 5 kali. Nah, maka kalau anaknya kemudian terpaksa di atas, minta izin ke orang tuanya. Ma, punten saya di atas. Begitu ya. Mohon maaf saya di atas. Bukan berarti ya saya lebih tinggi, ya saya lebih atas. Tapi karena ibu misalkan sudah tidak kuat naik tangga, makanya di kamar bawah. Saya bukan lancang, ada di atas. Begitu. Sampai segitunya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Kalau orang tua lesehan, ya kita juga mesti lesehan. Kecuali ada uzur, kita minta izin. Mohon maaf saya di atas ya. Sebelum itu kita tawarin dulu. Ya, ibu atau di atas duduknya.
Kalau ibunya nggak mau dan kita mesti harus di atas, maka minta izin, punten di atas duduknya. Begitu. Nah, itu bagian daripada merendahkan sayap di hadapan keduanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, berdoa untuk keduanya dengan memohonkan rahmat dan ampunan dari Allah. Berdasarkan ayat yang sama, surat Al-Isra ayat 23-24 tadi. Di penghujung ayat 24-nya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada poin penting bahwa mendidik anak itu memang dari semenjak kecil. Mendidik anak itu dari semenjak kecil. Karena madrasah pertama bagi anak itu adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Berikan keteladanan. Berikan keteladanan kepada keduanya. Teladan yang baik. Supaya kalau anak kita kemudian mencontoh, menonton keteladanan baik itu, akhirnya terpatri di dalam jiwa dan raganya, dan akhirnya itu pula yang kemudian menjadi pola hidupnya setelah dia dewasa nanti, maka kita orang tua mendapatkan pahala jariyahnya. Tapi kalau anak itu tidak pernah diberi keteladanan, tidak pernah diberi keteladanan yang baik, tapi kemudian di masa tua si anak ini soleh luar biasa, maka orang tua yang justru malah mencontohkan yang tidak baik, dia tidak dapat jatah pahalanya. Contoh bu, orang tua bakhil, pelit, pedit, tidak pernah memberikan contoh kedermawanan kepada anak-anaknya. Taib. Namun ternyata anak-anaknya setelah dewasa, mereka jadi orang-orang yang dermawan. Maka kedermawanan anak-anak ini nyampe nggak pahalanya ke orang tua? Hah? Ibu masih sama saya? Ini ada orang tua seke, bakhil, pelit, pedit, dan dia tidak pernah ngajarin anaknya supaya jadi orang dermawan. Justru yang dia contohkan itu pelitnya dia, bakhilnya dia. Ternyata di masa dewasa si anaknya malah dermawan. Tapi kedermawanan dia bukan karena contoh dari kedua orang tuanya. Karena orang tuanya nggak pernah mencontohkan, nggak pernah ngadidik. Justru yang dia tontonkan di hadapan anak-anaknya adalah apa yang menjadi lawan kedermawanan. Nah, tadi pertanyaannya, orang tuanya dapat nggak aliran pahalanya? Hah? Dapat nggak ibu? Enggak dapat. Tidak semua kebaikan anak itu pahalanya ngalir untuk orang tua, enggak semua. Kecuali orang tua yang memang ngadidik. Orang tua yang memberikan keteladanan baik. Kalau orang tuanya nggak pernah memberikan contoh yang baik, kebaikan anak yang tidak dia contohkan, yang tidak dia didikkan, ya nggak akan ngalir, nggak nyambung kok. Wong dia ngajarin yang nggak baik, berarti itu untuk anaknya. Dari sisi amalannya itu. Tapi amalan-amalan lain yang dicontohkan baik, kemudian anaknya akhirnya niru kebaikannya itu yang ngalir. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya, tidak semua kebaikan anak itu menjadi pahala jariyah bagi siapa? Bagi orang tua. Orang tuanya jahat, ibu. Apa layak dapat? Kalaupun dapat, ya jatah dia ya hanya menjadi wasilah anaknya itu ada di alam dunia saja. Tapi kebaikan-kebaikan anak
yang dia nggak pernah ngadidik. Kan ada orang tua begitu. Habis manis sepah dibuang. Nikahin orang Balikpapan, dianya orang mana gitu. Karena dinas di Balikpapan. Biar ada pendamping. Sampai punya anak 2. Masih kecil-kecil anaknya. Gitu ya. Tiba-tiba ngilang nih orang tua. Si bapaknya ngilang. Istri siriknya di sini diterlantarkan. Tapi si istrinya ngedidik nih anaknya dengan baik. Sampai 2 anaknya ini jadi soleh-solehah. Orang tuanya blas, nggak pernah diketahui. Baik. Jadi semenjak anak itu lahir, nggak pernah memberikan nafkah. Apalagi ngadidik, memberikan contoh yang baik. Nah kalau anaknya kemudian soleh-solehah, di masa tuanya, di masa dewasanya, pahalanya ngalir nggak ke bapaknya? Enggak. Enak banget kalau ngalir. Jadi, dia nggak pernah ngapa-ngapain, cuman menjadi sabab anak itu hadir di alam dunia ini saja. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi ibunya yang ngedidik dapat nggak? Dapat. Ibunya yang ngedidik dapat. Tapi orang tuanya yang cul, tidak peduli, menelantarkan, la salam wala kalam. Ya seperti hilang di edaran. Tiba-tiba anak-anaknya sudah pada sukses, datang dia nongol, aku iki lo bapakmu nak. Ya. Loh selama ini bapak kemana saja? Ya, aku sedang susah nak, tolong transfer 10 juta aja. Ya. Apa ibu bilang? Ya. Enak banget gitu. Barakallahu fikum. Nah itu ya, walaupun tetap dia bapak kita gitu kan. Kalau dia memang bapak kita, artinya ada darah dagingnya di kita. Tapi yang jadi catatan kemana saja selama ini, kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan masa-masa keemasan anak itu adalah saat mereka masih kecil. Itu kan doanya begitu, kama rabbayani shaghira. Adapun setelah dewasa, anak itu kan berkembang, otaknya berkembang, mentalnya berkembang, fisiknya juga berkembang semakin kuat. Barakallahu fikum. Maka diperhatikan. Jadi walaupun kita orang tua, iya, anak hasil daripada kita. Ya tergantung kita orang tua yang bagaimana modelnya. Apakah yang mendidik anak dengan pendidikan baik, ataukah justru mencontohkan segala sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, di riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadza fayaqulu bi istighfari waladika laka. Sungguh Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Dia berkata, ya Rabbku, dari mana semua ini? Kemudian Allah menjawab, kamu mendapatkan semua ini dengan sebab istighfar anakmu untuk dirimu. Berarti dia meninggalkan anak yang saleh, hasil jerih payahnya, hasil didikannya. Sehingga ciri khas anak saleh itu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hayyan wa mayyitan, dikala masih hidup ataupun setelah meninggalnya. Nah, istighfar anaknya inilah yang kemudian mengangkat derajat orang tuanya di surga. Insyaallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Kemudian yang keempat, memenuhi segala kebutuhan keduanya dengan cara membantu, memberikan harta, meluangkan waktu, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ibu harus ada waktu dengan kedua orang tua. Ya, sesibuk apapun. Ibu kalau punya suami, mas, sesibuk apapun kamu, kunjungi orang tua. Kamu loh masih punya orang tua, masih ada mertua, gitu ya. Kita ini bukan presiden, bukan menteri, bukan kepala MBG, begitu kan? Barakallahu fikum. Sesibuk apa kita ini, gitu kan? Sampai kemudian kedua orang tua diterlantarkan. Ya, dikunjungi. Ustaz jauh, kita berlainan pulau. Ya, atau ditelepon, video call. Atau apapun itu yang bisa menyenangkan kedua orang tua. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syukur-syukur bisa memenuhi kebutuhan keduanya. Ustaz, orang tua saya kaya raya. Kalau ditransfer sebagai bantuan, rasa-rasanya tidak pantas. Orang tua saya kaya. Nah, kalau kaya raya, ya setidak-tidaknya dengan hadiah. Dengan hadiah, bukan bantuan. Kan ada orang tua yang lebih kaya daripada anaknya, misalkan. Ya, dengan hadiah. Kalau hadiah diterima enggak, Ibu? Diterima. Orang kaya demen hadiah enggak? Pasti suka. Gitu kan? Orang kaya itu pasti suka hadiah. Sok ada orang kaya, misalkan ibu ngasih hadiah. Nih hadiah lumayan nih, kue lapis, gitu kan? 1 pak. Kira-kira diterima enggak? Diterima. Enggak akan ditolak. Ini enggak level, saya orang kaya loh, gitu. Kan enggak ada begitu ya. Orang kaya senang aja kalau dikasih hadiah, gitu. Nah, maka kasih hadiah. Tahadau tahabu. Ya. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, begitu. Apalagi orang tua kita memang miskin. Orang tua kita memang sudah tidak ada kerjaan apapun. Ya. Di masa tuanya sudah ringkih fisiknya, ngandalkan pensiun, ya. Pensiunnya sudah 30 tahun yang lalu. Di tahun itu mungkin uang pensiunnya gede, tapi zaman sekarang dolar naik. Begitu kan? Uang 1 juta itu kayak numpang lewat saja, sebentar habis. Begitu kan? Maka ya tidak cukup uang pensiunnya. Nah, kita anaknya yang punya kelapangan, berikan bantuan. Berikan bantuan, belikan beras, belikan makanan pokok, ya. Barakallahu fikum. Ya, berikan segala kebutuhan rumahnya. Kalau listriknya perlu dibayarkan, bayarkan listriknya, bayarkan PDAM-nya. Kalau sakit, ya, dibawa untuk berobat, dan demikian seterusnya. Penuhi segala kebutuhannya. Nah, jika anak kemudian jor-joran kepada kedua orang tuanya, semuanya itu belum dapat membalas jasa dan hak kedua orang tuanya. Saking besarnya jasa kedua orang tua. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa kedua orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak atau hamba sahaya, lalu dia pun membelinya, kemudian memerdekakannya. Membebaskan budak itu besar, amalan besar, dan butuh harta yang banyak, gitu ya. Nah, ini saking besarnya hak kedua orang tua, sehingga jasanya itu tidak bisa dibalas. Ya.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan perhitungan ke orang tua itu, ibu. Jangan perhitungan. Kalau ada, berikan. Ya. Kalau nggak ada, minta maafnya. Bukan tidak mau memberi, bukan tidak mau ngasih. Tapi saat ini sedang tidak punya. Kemudian doakan kedua orang tua. Begitu. Jangan sudah tidak ada kabar, tidak pernah bantu. Ya, ketika sakit, dibiarin. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ya, jangan sampai anak itu senang-senang di atas penderitaan kedua orang tuanya. Istri anak-anaknya suka diajak jalan-jalan, orang tuanya tidak pernah diajak jalan. Ya. Justru orang tua itu, ibu, salah satu cara supaya dia bikin sehat apa, Bu? Dibahagiakan hatinya. Ya. Salah satu diantaranya diajak jalan. Sesekali makan di luar rumah, kan begitu. Sesekali jalan-jalan, menghirup udara segar. Barakallahu fikum, melihat sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan mata. Nah, itu kebaikan yang besar. Membahagiakan orang lain itu termasuk afdolul a'mal, seutama-utamanya amal. Apalagi yang kita bahagiakan itu hati orang tua kita sendiri. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi anak harus punya waktu dengan kedua orang tuanya, sesibuk apapun. Ya, dan insya Allah kita ini kan orang-orang yang sok sibuk saja, kan gitu. Aslinya tidak sibuk, gitu. Apalagi banyak tanggal merah, gitu kan. Nah, ini sebentar lagi musim apa, Bu? Musim liburan. Kalau anak liburan 3 pekan, masa 1 hari 2 hari tidak bisa dengan orang tua, dengan neneknya anak-anak, dengan kakeknya anak-anak? Sempatkan. Ustaz, di Jawa orang tua saya, ya beli tiket berangkat ke sana, gitu ya. Barakallahu fikum. Udah punya tiket, ya setidak-tidaknya video call atau kirim paket yang bisa membahagiakan keduanya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Orang tua itu mendengar suara anak saja sudah bahagia, mendengar kabarnya sehat, begitu kan? Mendengar kabar rumah tangganya semakin harmonis, semakin romantis, semakin berkah, gitu kan? Apalagi mendengar orang tua rezekinya anak semakin bertambah, Masya Allah, begitu kan? Itu orang tua senang. Kalau tidak ada kabar sama sekali, justru itu yang membuat mereka sedih. Bahkan bisa saja mereka kecewa. Mana anakku yang dirut, mana anakku yang CEO, gitu ya. Mana anakku yang pengusaha, mana anakku yang PNS. Tidak ada yang nongol satupun. Kasihan. Ya, orang tua di masa tuanya banyak yang kesepian. Tidak ada cucu, tidak ada anak, gitu. Berdua aja sama suaminya. Ya, di dapur lihat dia, di kamar lihat dia, di ruang tamu lihat dia. Sampai merasa bosan dengan pasangannya sendiri. Kamu lagi, begitu kan. Dan banyak ibu, banyak ya teman-teman kita itu cerita, Ustaz, orang tua saya itu tidurnya sudah enggak sekasur. Enggak tahu kenapa, Bu, orang tua itu semakin tua susah bersama begitu. Ada orang tua di sini, ada? Ibu udah pisah ranjang belum? Hah? Masih sekasur, Bu? Malas Ustaz katanya. Macam-macam kan gitu alasannya. Sudah bosan lihat wajahnya dari dulu gitu ya. Jadi ternyata banyak orang tua yang modelnya gitu. Jadi istrinya di kamar tengah, misalkan suaminya di kamar belakang. Tapi rukun saja, sebagiannya rukun saja. Ya, cuman tidur enggak mau bareng. Apa karena bau salep, bau macam-macam gitu ya, enggak tahu lah gitu ya.
Semoga yang masih muda-muda ibu tetap sekasur ya. Walaupun nanti sudah pada keriput, ya sudah pada tua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya yang kelima, berbakti dan menyambung kekerabatan setelah salah satu atau keduanya meninggal, serta melaksanakan wasiatnya. Kalau orang tua kita wasiat, maka tunaikan wasiatnya. Dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Jadi kalau ada warisan, kalau ada harta peninggalan, maka itu digunakan dulu untuk pertama pengurusan jenazahnya. Yang kedua untuk hutang-hutangnya, kalau dia punya hutang dibayarkan. Kemudian yang ketiga, kalau ada wasiat, maka wasiatnya ditunaikan dulu. Jika masih tersisa setelah memenuhi kebutuhan tadi, maka itu yang menjadi harta warisan. Tapi kalau tidak tersisa, ya berarti tidak ada harta warisan. Dia meninggalkan harta 100 juta misalkan. Dipakai penguburan jenazahnya habis 5 juta. Ya, kemudian dia punya hutang. Punya hutangnya misalkan 95 juta. Maka dilunaskan itu hutangnya 95 juta itu. Berarti sisa berapa? 100 juta, 5 juta pakai penyelenggaraan jenazah, 95-nya pakai bayar utang. Habis gak? Habis. Berarti anak keturunannya dapat warisan? Tidak. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Nah hutangnya misalkan 70 juta. Pakai pengurusan jenazah 5 juta, berarti sisa 25 juta. Dan dia misalkan punya wasiat. Punya wasiat, berarti itu 25 juta. Punya wasiat, kalau nanti bapak mati, ya sumbangkan. Saya wasiatkan kepada anak-anak saya untuk menyumbang masjid misalkan. Menyumbang masjid 30 juta. Misalkan ini. Padahal sisanya berapa tadi? 25. Berarti gimana? Hah? Iya, kalau ada anak-anaknya. Kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, tetap ditunaikan wasiatnya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Uangnya itu cuma 25 juta lagi, berarti diambil sepertiga dari 25 juta. Begitu. Berapa sepertiga dari 25? 8 sekian, gitu kan? 8 juta sekian. Nah, itu yang jadi wasiat. Ditunaikan wasiatnya, sumbangkan ke masjid. Nah, berarti sisa itulah yang jadi harta warisan. Karena tadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Begitu ibu ya. Barakallahu fikum. Termasuk birrul walidain di sini menyambung kekerabatan setelah orang tua kita meninggal. Berarti ke paman, ke bibi, adik-adik atau saudara-saudara dari bapak kita. Kalau dia punya teman, punya bestie selama hidupnya, barakallahu fikum, maka kunjungi teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Berbuat baik kepada mereka. Supaya apa? Supaya itu menjadi wasilah kebaikan bagi kedua orang tua kita. Menyambung silaturahim yang dulu pernah disambung oleh kedua orang tua. Lagi-lagi keteladanan ini. Orang tua biasa silaturahim. Maka anak-anaknya meneruskan silaturahim itu. Sehingga silaturahimnya anak, setelah bapaknya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, itu pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka disebutkan di riwayat sahih, terdapat di sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikatakan inna abarral bir
Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik, silatul waladi ahla wuddi abihi. Seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggalnya. Termasuk birrul walidain yang terbaik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggalnya. Makanya, di situ pentingnya kita juga silaturahim ke orang tua, mengerti keadaan orang tua, mengetahui siapa saja teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat seperjuangannya. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang tua kita mati, kita bisa melanjutkan silaturahim yang pernah dibangun oleh kedua orang tua kita. Sehingga pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya kira cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti di pembahasan berikutnya kita akan bahas adab seorang talib terhadap dirinya sendiri. Adab talib terhadap dirinya sendiri. Ada sekitar 10 poin adab yang disampaikan di pembahasan ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini nanti saja kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.